Nah, yang berikutnya ini saya sudah cast on sebanyak 64 stitch. Kita akan mulai knit secara melingkar. Yang perlu dipastiin ini nggak nge-twist. Cara ngeceknya kita sejajarin. Ini nggak nge-twist. Kalau nge-twist tuh kayak gini misalnya. Ini kesannya sejajar, padahal di sininya ada yang ngelilit gitu. Jadi ini harus diratain dulu supaya nggak nge-twist. Kalau sampai nge-twist itu diulangnya ya dari awal lagi karena nggak ada cara untuk benerinnya. Ini kita mulai. Kita akan mulai melingkar, jadi kita akan nandain dulu pakai marker. Marker dimasukin, terus kita akan mulai. Di sini tutorialnya saya akan pakai English style dulu ya. Jadi English style itu benang dipegang di tangan kanan. Kita mulai. Kita akan KTBL. KTBL knit to back loop. Yang perlu diingat untuk semua tusukan knit, ini posisi benang ada di belakang. Bedanya depan itu di sini. Tuh. Di belakang di sini. Posisi benang di belakang. Needle kanan masuk ke needle kiri. Ke stitch yang di kiri lewat samping. Tapi needle-nya ke belakang. Ini benangnya pecah. Nah, ini. Jadi nanti seperti ini posisinya. Dia masuk. Ini workingnya yang ditahan kanan kan ngelilit di needle kanan berlawanan jarum jam, tarik lagi ke bawah. Terus nanti kita ambil di sini, kita keluarin. Dan yang di kiri dilepas. Jadi si stitchnya pindah ke kanan. Nah, itu untuk KTBL. Nanti diulang lagi. Yang berikutnya kita akan purl 1. Purl 1 itu untuk semua purl benang, posisi benang ini kan di belakang nih. Posisi benang itu harus pindah ke depan. Nah, cara pindah ke depannya bukan langsung ditarik begini, tapi kita harus ngelewatin needle-nya dari samping. Ini dia udah di depan. Kita akan masuk lagi sama seperti tadi kayak KTBL, masuk dari samping. Tapi si needle kanannya ke depan. Jadi posisi dia nyilangnya ke depan. Terus dililit lagi, terus kita lewatin. Nah, lewatin, dibawa aja ke kanan, lepas yang di kirinya. Nah, gitu. Ini purl 1. Terus kita akan KTBL lagi. KTBL lagi, ingat benang harus di belakang, jadi pindah dulu ke belakang karena knit to the back loop. Masuknya sama dari samping, cuman dia ke belakang, needle-nya putarnya sama. Terus di lewatin. Terus berikutnya purl 1, pindah lagi ke depan, masuknya sama dari samping, tapi needle kanannya ke depan, terus dililit lagi. Jadi kalau knit itu needle pasti di belakang, working yarn pasti di belakang. Kalau purl working yarn pasti di depan. Ini kenapa tadi saya bilang cast on-nya jangan terlalu kenceng supaya nanti masuknya gampang. Karena kita mau knit lagi, kita pindah lagi ke belakang. Masuk lagi dari samping. Posisi seperti ini. Lilit berlawanan jarum jam. Terus ini KTBL. Terus kita mau purl 1. Ini kalau longgar-longgar di antara sambungan ini, tarik aja working yarn tailnya. Kita mau purl 1, berarti pindah lagi ke depan, masukin dari samping sama, tapi needle-nya ke depan, terus putar lagi, lewatin. Awal-awal kalau misalnya takut lepas, ini masukin ada ini, tarik, terus kita dorong aja, lewatin. Terus lepas nih stitch yang di needle kiri. Tuh.
Di sini sebenarnya udah kelihatan bentuknya ada beda. Ini yang pearl, ini yang knit. Knit itu kayak V, tapi ini KTBL kan V-nya, jadi nanti akan kelihatan ada bedanya ketika kita masuk ke body. Dia di sini nge-twist. Tuh. Jadi sekarang saya masuk yang ke continental. Kalau continental, kita megang benangnya di kanan. Sama patokannya. Nih, benang working yarn harus di belakang. Terus kita masuknya juga sama dari sini. Bedanya continental ini belakang, depannya begini. Jadi kalau continental dibilangnya lebih cepat, kenapa? Karena perpindahannya nggak ada muter-muter gitu, tapi langsung. Jadi ini continental, kita masuk dari samping, sama needle ke belakang, kita ambil. Untuk yang biasa crochet, kalau suka kadang ngambilnya gini, tapi harus diingat kita ngambilnya gini. Jadi apa ya, nyungkil gitulah. Kalau crochet kan gini, ini. Terus baru kita ambil, kita lewatin. Lepaskan, pindah ke kanan. Untuk pearl, benang di depan, masuk lagi dari samping, sama, muternya gini. Ya, jadi gini. Posisinya itu, dia kalau ngelilit, kalau diginiin, ini kan ada kaki kanan, kaki kanannya di depan. Nah, biasa saya kalau gini, saya pakai jari tengah, saya ke bawahin supaya gampang. Terus lewatin. Tuh. Ada juga yang dorong ke bawahnya itu pakai jempol, ditarik gini, itu nggak masalah, gimana nyamannya aja. Kita knit lagi, knit to back loop, masuk dari samping. Ingat ngambilnya kayak gini, pegang, dorong, ambil. Posisi benang di belakang ya tadi. Pindah lagi ke depan, masuk lagi dari samping, needle-nya ke depan. Nah, ini. Jadi intinya putarannya sama. Patokannya booking yarn di mana, di depan, di belakang, atau apa needle kanannya masuknya ke depan atau ke belakang itu sama, hanya beda cara megangnya aja. Jadi ini continental, masuk dari samping, needle kanan ke belakang, puter, hati-hati, muternya tetap ini hati-hati. Terus habis putar bisa dipegang pakai telunjuk, lewatin, lepas needle-nya, pindah ke kanan. Terus untuk pearl, pindah ke depan. Tidak ada yang salah dan benar antara continental atau English style cara pegang benangnya. Dua-duanya benar. Hanya gimana nyamannya aja. Ini udah pearl, kita knit lagi. Masuk dari samping, needle ke belakang. Ini benang pindah ke depan. Ini diulang terus sampai kira-kira panjangnya tingginya 2 cm. Jadi ini akan sampai ke sini. Nanti ngulang lagi ke sini. Jadi ini saya terusin dulu, nanti sampai marker, nanti kelihatan cara ngitung barisnya.